Salam Elechem Bisem Hamasya. Salam puji nama Tuhan. Salam damai sejahtera bagi saudara-saudaraku seiman yang ada di luar sana. Dan selamat bergabung di Israel Channel, yaitu salah satu channel yang menayangkan tentang firman pengajaran, yaitu di dalam kabar mempelai Alkitabiah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita akan memulai salah satu pembahasan kita ke depan, yaitu apa yang dimaksud isi hati Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada pemirsa, yang Tuhan sampaikan kepada kita semua, untuk kita diingatkan, untuk kita supaya kita lebih mendekatkan hati lagi kepada Tuhan. Baik saudaraku, kita berdoa bersama-sama. Bapa yang kami yang ada di dalam kerajaan sorga, terpujilah namamu Bapa kami yang ada di dalam kerajaan Allah yang Maha Kudus. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Pada saat pagi hari yang indah yang kau berikan kepada kami bisa menghirup kembali nafas segar, yaitu nafas kehidupan yang kau nyatakan di tengah kami. Bapa Tuhan Yesus, inilah salah satu momen di mana kami akan mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan bukakan rahasia firman-Mu, dan kami mau Tuhan mendengarnya. Kami mau Tuhan berada dalam hadirat-Mu dan mendekatkan diri di hadapan-Mu dan mengenal Engkau. Ampuni kami Tuhan, sucikan kami dengan darah-Mu. Darah-Mu Yesus hancurkan semua kuasa kutuk. Darah Yesus hancurkan kuasa dosa. Dan kami mau bangkit bersama dengan Kristus, di mana terdapat salib Yesus, di mana terdapat penganiayaan, di situ terjadi kemerdekaan. Karena di mana ada kebinasaan, tapi di situ juga akan ada kehidupan. Bapa Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan isi hati-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bersama kita mengatakan amin. Salam, yaitu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang Tuhan rindukan kepada umat Tuhan yang ada di seluruh dunia, supaya kembali mengenal Allah dan mau diarahkan pada rencana Allah yang hidup. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat pagi ini saya berada di hotel, yaitu Hotel Pekanbaru yang namanya Hotel The White Pekanbaru. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini saya akan memberikan salah satu pembicaraan kepada kita, bahwa anak-anak terang harus terus menjadi terang. Terang yang ada dalam hidupnya harus menerangi orang lain, harus dibagi kepada orang lain. Yang Tuhan maksud dalam kehidupan kita, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, supaya kita mengenal kebangkitannya. Yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita, mencari wajahnya dan mencari kuasa Tuhan. Ya, yang Tuhan kehendaki supaya kita hidup. Kalau tujuan kita dalam kerajaan Allah, kalau kita ini hidup di dalam dunia ini, tujuan kita kerajaan Allah, yang harus kita lakukan pertama, harus membuka hati kita, melihat sekeliling kita, dan berusaha mencari wajah Allah, mencari wajah Tuhan. Karena wajah Tuhan, ketika kita bertemu dengan Dia, maka kuasa Allah yang Maha Kuasa akan Tuhan alirkan kepada kita. Dan seterusnya, mencari kuasanya. Wajah Tuhan dan kuasanya itu tidak pernah terpisahkan. Yang Tuhan mau mengenal jalan-jalannya, yang Tuhan mau kembali kepada Tuhan, yang Tuhan mau kita harus bersahabat, bergaul karib dengan Tuhan. Kita harus mencari kuasanya. Ketika kita mengenal Dia, ketika kita mengenal kuasanya, apapun yang Anda minta kepada Bapa, maka Bapa itu akan Tuhan berikan. Seisi dunia ini pun diberikan oleh Tuhan.
Asalkan hati kita ini kita buka kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita buka Alkitab kita dalam Yesaya 55 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Di sana Tuhan menulis di ayat yang ke-6. Angka 6 itu sebenarnya adalah angka pengikat. Ya. Karena iblis, karena antikris, angka 6 ini dipakai. Angka 6 ini adalah salah satu simbol, yaitu simbol manusia. Karena di hari ke-6 dia menciptakan manusia dan binatang. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, angka 6 ini adalah angka kutuk. Makanya kita nggak boleh lahir pada angka 6. Di mana kita harus lahir? Di dalam iman, di dalam roh, di dalam kelahiran baru dalam Kristus, yaitu di angka yang ke-7 atau di angka yang pertama. Amin. Angka 7 adalah hari Sabat. Angka yang pertama itu adalah hari Minggu. Di sana kita harus lahir. Orang kudus harus masuk dalam perhentian Tuhan, bukan masuk pada angka daging. Ya, angka 6. Di sana Tuhan menulis dalam Yesaya 55 ayat 6. Ya, bagian A-nya Tuhan mengatakan, carilah Tuhan selagi masih ia berkenan ditemui. Amin. Mencari Tuhan. Supaya Tuhan berkenan kepada kita, kita harus mencari wajahnya, mencari Tuhan. Di mana kita mencari Tuhan? Bukan di komik, bukan di persimpangan jalan, bukan kepada tiang berhala, bukan di kuburan. Tetapi kita menemukan Tuhan, yaitu di dalam firman Allah. Di mana ada pembukaan rahasia firman Tuhan di dalam bait Allah, di rumah Tuhan, yang disampaikan oleh gembala kepada umat. Di sana akan kita menemukan siapa Tuhan dan siapa Allah. Kita harus mengetahui siapa diri kita ini di hadapan Tuhan dan siapa Tuhan itu di hadapan kita. Ketika Musa berjumpa dengan Tuhan di Gunung Sinai, apa yang Tuhan katakan kepada Musa? Yang pertama kalinya, apa yang dia katakan? Dia mengatakan, Musa, Musa. Berarti di sini ada riset. Ada yang harus kita pelajari yang paling lebih dalam. Ada kata bentuk kata tidak kerja, ada bentuk kata kerja. Amin. Tuhan mengatakan di sana, Musa, Musa, 2 kali. Pertamanya dia adalah kata dasar, yaitu kata tidak kerja, kata lampau. Tapi yang kedua dia mengatakan itu kata kerja. Yang Tuhan maksud kepada Musa, 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 jangan kau datang dekat-dekat di situ. Sebab tanah yang kau injak itu adalah tanah yang kudus. Kamu boleh datang kepada saya ketika engkau melepaskan kasutmu. Jangan dekat-dekat. Dilarang Tuhan. Kalau dekat-dekat tanpa melepaskan kasut, kita tidak mengalami keselamatan itu. Makanya Tuhan tidak akan melindungi kita. Ketika kita tidak melakukan yang diperintahkan Tuhan, kita tidak menanggalkan kasut kita, yaitu perjalanan kita yang lama, kalau kita tidak tanggalkan, Tuhan juga tidak akan berkenan kepada kita. Tuhan juga akan jauh daripada kita. Tuhan tidak memperkenankan dirinya kepada kita. Tuhan larang, jangan. Kalau masih belum engkau menanggalkan kasutmu, sandalmu, sepatumu, ya, harus ditanggalkan dulu. Artinya apa? Berbicara tentang kasut, apa artinya? Berarti harus meninggalkan cara hidup kita yang lama. Apa hidup yang lama? Ya. Kisah Rasul pasal 15 ayat 29, di sana dia mengatakan, kamu harus menjauhkan diri dari makan darah, dari memakan daging yang berdarah, atau darah binatang gak boleh dimakan. Sebab darah itu adalah nyawa. Sebab kita ini adalah bait Allah. Gak boleh memakan binatang yang mati dicekik.
atau yang ada anaknya di dalam. Nggak boleh. Itulah perbuatan yang lama. Itulah perjalanan hidup yang lama. Amin. Tuhan di dalam firman, Tuhan menyatakan tidak ada yang dipercik di dalam Alkitab. Ya. Itu di perjanjian lama. Karena mereka di padang gurun. Tetapi di dalam perjanjian baru sudah Tuhan Yesus memperbarui. Kalau di dalam perjanjian baru nggak ada percikan. Tapi di dalam perjanjian lama, ya, ada. Waktu mereka di padang gurun selama 40 tahun mereka di padang gurun bangsa Israel. Itu gambaran perjanjian baru di mana Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Harus dikuburkan manusia yang lama. Barulah kita lahir menjadi manusia baru. Itu yang Tuhan katakan kepada kita. Tanggalkan kasut. Ya. Baiklah orang. Orang yang jahat. Meninggalkan jalanan. Ya. Amos 5 ayat 14 itu. Sudah jelas dikatakan. Carilah wajah Tuhan dan kuasanya. Amin. Di sana kita akan menemukan harus meninggalkan jalan yang lama. Amin. Ini bagian yang pertama yang Tuhan katakan ketika kita mencari kuasa Tuhan dan wajah Tuhan. Yang pertama yang harus kita lakukan meninggalkan kasut kita. Meninggalkan jalan yang lama. Itu jalan yang lama, hidup yang lama. Dulunya kita tidak suka beribadah. Tetapi ketika kita mau berkenan kepada Tuhan, sekarang harus hidup di dalam kebenaran Tuhan dan setia dalam ibadah. Digembalakan. Tanpa digembalakan umat Tuhan, domba-domba Allah, tidak akan masuk dalam kerajaan Allah. Barang siapa yang tidak dilahirkan dari air dan roh, dalam kitab Injil Yohanes, Tuhan juga mengatakan melalui Yesus. Yesus berfirman, barang siapa yang tidak dilahirkan dari air dan roh, Nikodemus, tidak akan dapat melihat kerajaan Allah. Jadi yang pertama, ketika kita mencari wajah Tuhan dan kuasa Tuhan, atau kuasa Tuhan dan wajah Tuhan, yang pertama meninggalkan hidup yang lama. Ini, meninggalkan jalan yang jahat. Ketika kita mencari Tuhan, wajah Tuhan, ini harus kita tinggalkan. Hal-hal yang bersifat dosa. Ini yang pertama. Yang kedua, ketika kita sudah mencari wajah Tuhan dan kuasa Tuhan, firman Tuhan melekat dalam hidup kita, dan kita hidup dibaharui oleh Tuhan. Hidup yang lama kita tinggalkan, tetapi hidup yang baru dilahirkan kembali. Maka kita menjadi anak-anak Allah. Diambil Tuhan kita, dipilih Tuhan, dipanggilnya kita menjadi anak kesayangannya, menjadi imamat-imamat yang rajani di dalam Allah, dalam Kristus. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita sudah melakukan hal yang pertama dan yang kedua Tuhan nyatakan kepada kita, ya, apa yang Tuhan katakan? Jangan merusak bait Allah. Amin. Ya. Ketika kita sudah meninggalkan hidup yang lama, jangan merusak bait Allah. Sesudah kita sudah diajar Tuhan. Sebab bait Allah itu adalah diri kita, bukan bangunan, tapi diri kita. Kita harus memperbaharui hidup kita. Memperbaharui hidup kita. Ya. Jangan merusak bait Allah. Ya. Dalam Yesaya itu jelas dikatakan di ayat yang pertama. Ya. Gak boleh. Rokok itu gak boleh. Rokok itu adalah dosa. Itu merusak bait Allah. Itu yang Tuhan maksud. Jangan merusak bait Allah lagi. Ketika kita hidup di dalam Tuhan, ketika kita sudah menanggalkan, kini harus kita betul-betul meninggalkannya. Jangan lagi kembali ke kubangan, jangan lagi rusak
yang sudah Tuhan percayakan kepada kita kepercayaan. Amin. Apakah Tuhan itu tidak sayang? Sayang kepada manusia. Sayang. Justru karena dia sayang, dia menasihati kita. Supaya apa? Supaya hidup kita mengalami kuasa Tuhan. Dan kita harus melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Apa perintah Tuhan? Jangan rusak baik alam. Kalau Tuhan mau berdiam dalam hidup kita, kalau kita mengalami kuasa Tuhan yang luar biasa, nah kita jangan merusak baik Allah. Roh kita ini tempat dia kediaman roh Allah. Kediaman roh Allah. Kediaman Roh Kudus. Ketika ada Roh Kudus dalam hidup kita, dia memimpin hidup kita kepada seluruh kebenaran. Ini yang kedua, saudaraku. Jangan merusak baik Allah yang ada di dalam hidupmu. Ketika kita menerima Allah, menerima Kristus sebagai kepala gereja, maka dia akan menjadi kepala kita. Maka Tuhan akan menjadikan kita baik Allah. Tempat kediaman Allah. Hidup kita ini. Ini saudaraku, jangan sia-siakan ketika Tuhan memanggil Anda. Ketika Tuhan mengambil Anda. Amin. Ada tahap saudaraku. Tahap di dalam Alkitab. Beda dikatakan dipanggil. Beda yang kalau dikatakan dipilih. Beda dikatakan kalau diambil. Kalau diambil ini Tuhan tetapkan. Pasti selamat. Seperti Abraham. Kan pernah menjadi menantu Firaun dia. Jatuh dalam dosa. Diikat oleh antikris dia. Dia sudah menjadi antikris. Menantu antikris. Tetapi kenapa Tuhan selamatkan? Karena sudah Tuhan tentukan dari awalnya. Dia diambil Tuhan. Tuhan pilih. Tuhan tentukan untuk selamanya menjadi bapa orang percaya. Tapi kenapa diuji? Ya memang diuji. Memang betul enggak pilihan itu teruji dalam hidupnya? Ternyata pilihan Tuhan itu memang betul. Kenapa Tuhan menunjukkan? Seharusnya nggak boleh Tuhan menunjukkan kan? Padahal sudah Tuhan tentukan dia. Padahal sudah Tuhan tentukan di hidupnya. Tetapi kenapa dia Tuhan menunjukkan? Supaya ada pedoman bagi orang-orang di zaman yang akan datang. Ini dia ditentukan Tuhan. Akhirnya diuji Tuhan dia. Mempersembahkan Ishak di Gunung Moria. Akhirnya Tuhan melihat hatinya. Barulah di sana disahkan. 2 kali dia disahkan menjadi pilihan yang ditetapkan Tuhan. Ini saudaraku, ini yang kedua. Jangan rusak baik Allah. Sebab kediaman Allah ada di dalam diri kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, carilah kerajaan Allah. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 33. Carilah kerajaan Allah, maka Tuhan akan memberikan berkat-berkatnya turun dalam hidup kita. Untuk mengalami kerajaan Allah, ya, satu motivasi yang Tuhan ajarkan kepada kita, jangan lari dari Alkitab. Ya, dalam kitab Efesus pasal 2 ayat 20, Tuhan mengatakan pondasi orang Kristen dasarnya, ajarannya harus berdasarkan ajaran daripada para nabi-nabi Tuhan di dalam perjanjian lama. Dasar yang kedua adalah ajaran daripada rasul-rasul Kristus di dalam perjanjian baru. Inilah pondasi orang Kristen. Pondasinya harus dari emas murni yang tahan dan teruji. Dimakan api pun tidak masalah. Namanya emas, pasti harus nampak wajah Tuhan di emas itu. Amin. Mencari kerajaan Allah bukan gampang. Berapa berat badan saudara? Kalau Anda memiliki berat badan 50 kilo, Anda juga harus membawa emas itu di dalam hadirat Tuhan. 50 kilo. Amin. Itu masih 50 kilo. Apalagi kalau Tuhan katakan 50 ton harus kau bawa di rumah Tuhan. Harus kau berikan kepada Tuhan. Untuk masuk dalam kerajaan Allah itu enggak gampang. Seberat badanmu lah. Gitulah harga yang harus Anda bayar.
Jadi mumpung saudaraku masih ada kesempatan kepada kita, Tuhan tidak akan melihat tentang bagaimana tentang materi. Tuhan tidak melihat itu. Jadi mumpung ada kasih karunia Tuhan berikan kepada kita, jalanilah. Berilah yang terbaik kepada Tuhan. Itulah namanya orang yang mencari kerajaan Allah. Orang yang mencari kerajaan Allah, dia tidak memusingkan hidupnya mengenai soal-soal makanan atau minuman. Tidak memusingkan hidupnya atau mengenai pakaian atau mengenai makanan. Tidak. Kalau dia memang cinta Tuhan, apapun ceritanya, dia mengejar, dia harus mengejar. Baru Tuhan berikan berkat itu. Jangan terbalik saudaraku. Jangan kepala kita di bawah, kaki kita di atas. Jangan terbalik. Harus kepala kita di atas karena Tuhan ada di atas. Kenapa kaki kita di bawah? Karena kita manusia di bawah. Orang yang lahir dari atas, di atas semuanya. Orang yang lahir dari bumi termasuk pada bumi. Kita bukan anak-anak yang lahir dari bumi lagi. Karena kita sudah dilahirkan, maka kita adalah orang-orang yang datang dari atas. Ini saudaraku yang kasih. Kerajaan Allah harus dibayar dengan harga yang mahal. Buktinya dari mana? Yesus menderita di kayu salib. Karena harus kita mengikuti teladan Kristus. Kalau harus bawa seberat badanmu emas itu kepada Tuhan. Harus bayar harga. Bukan murahan kerajaan Allah itu. Jangan anggap remeh ajaran-ajaran dari Kristus yang Tuhan sampaikan melalui para nabinya, melalui para rasulnya, melalui para gembala, melalui para lewinya, para imamnya, para utusannya di tengah dunia di zaman akhir ini. Terimalah firman Tuhan dengan benar, dengan lapang hati. Amin. Ya. Cari kerajaan Allah, maka Tuhan akan tambahkan yang lain. Jangan terbalik. Kepala di bawah, kaki di atas. Jangan terbalik. Jangan bermotivasi mencari kekayaan di dalam ibadah. Ketika kita mau beribadah di rumah Tuhan, jangan sekali-sekali Anda bermotivasi mencari kekayaan. Tidak akan dapat. Tetapi kalau Anda mencari kerajaan Allah, maka berkat itu akan mengalir. Ya, beda konsepnya ya. Anda harus memperhatikan ini. Kalau Anda mau ditolong Tuhan masuk dalam kerajaan Allah, mendapat juga berkat lahiriah, jangan bermotivasi untuk mencari kekayaan, tetapi bermotivasilah untuk Tuhan, untuk Tuhan, untuk Tuhan, untuk Tuhan. Maka semua akan Tuhan tambahkan karena untuk Tuhan, bukan untuk diri kita. Itu yang Tuhan katakan, carilah kerajaan Allah. 3 hal ini Tuhan sampaikan kepada kita. Yang pertama tadi Tuhan berikan garis besar kepada kita, mencari wajah Tuhan dan kuasanya. Yang kedua tadi, jangan merusak baik Allah, baik roh Allah di dalam hidup kita. Jangan merusaknya, supaya kita berkenan kepada Allah. Dan yang ketiga, Tuhan katakan kepada kita, carilah kerajaan Allah, maka Tuhan akan tambahkan kepada engkau di masa-masa engkau di bumi. Maka kerajaan Allah diperoleh, kerajaan di bumi ini pun bisa kita dapat taklukkan hanya demi nama Tuhan Yesus. Hanya dengan firman, hanya dengan darah Yesus. Untuk menaklukkan itu hanya dengan darah Yesus, hanya dengan firman Yesus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Anda harus mengerti dan memahami rencana Tuhan. Dan ketika Anda memahami rencana Tuhan, pasti Anda akan berhasil di dalam Tuhan, berhasil pun di dalam lahiriah. Itulah berkat Abraham yang sudah Tuhan janjikan kepada Abraham. Terimalah dengan lapang hati. Sampai di sini firman Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Di akhir zaman, persiapkan diri Anda sampai kita nanti diangkat berjumpa dengan Kristus di awan permai. Maka saudaraku yang diangkat Tuhan bukan Kristen, tapi Kristen yang menjadi murid Tuhan, yang dipersiapkan menjadi mempelai, itulah yang diangkat. Kalau tidak akan masuk ukuran. Kalau tidak masuk ukuran, tidak masuk ke sana. Bukan semua gereja masuk dalam kerajaan Allah, tetapi yang melakukan kehendak Bapa. Kehendak Bapa itu apa? Harus menjadi mempelai, harus menjadi anak-anak terang, dilahirkan kembali,
siap melakukan dalam segala medan. Itulah anak-anak Tuhan yang sudah Tuhan tetapkan, yang Tuhan pilih. Dalam nama Tuhan Yesus. Sampai sini firman Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus yang memberkati. Kalau ada saudara yang membutuhkan dukungan doa, yang ada sakit, letakkan tangan saudara pada bagian yang sakit. Kita berdoa bersama-sama. Biarlah mujizat Allah terjadi. Bagi Allah, Tuhan katakan, sebab roh yang Tuhan berikan kepada kita lebih besar daripada apa yang ada dalam dunia ini. Sebab roh yang ada pada kita adalah roh yang sempurna. Bukan roh perbudakan, tetapi roh anak Allah. Yaitu roh Allah sendiri. Roh Kudus yang menolong kita. Doa orang benar, bila didoakan dengan benar, maka doa itu berkuasa. Mari saudaraku, mari kita berdoa. Yang sakit angkat tangannya. Nah, mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, Bapa Tuhan Yesus, pemirsa yang telah mendengarkan tayangan ini, ya Tuhan Yesus, berkati umat-Mu dan saudara-saudara kami yang ada di luar sana, baik yang di luar iman kepercayaan kami, baik orang Kristen sendiri. Kau Tuhan jamah, memberkati, menjamah mereka supaya mereka mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan yang mendengar berita firman ini, biarlah Engkau menumbuhkan dalam hati mereka dalam kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Mengalirlah kuasa-Mu kepada mereka dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan juga Tuhan, ku mohon di depan-Mu, kalau ada yang sakit, pada bagian yang sakit pada umat-Mu, atau kepada orang lain yang membutuhkan uluran tangan kasih-Mu, aliran-aliran kesembuhan terjadi. Semua penyakit, semua kuasa kutuk, bahkan kuasa gelap, kuasa magic, apapun bentuknya yang tidak berasal daripada Tuhan, semua itu kupatahkan, kuhancurkan demi nama Yesus. Darah Yesus yang menghancurkan kutuk. Darah Yesus hancurkan kuasa gelap. Darah Yesus hancurkan semua mantra-mantra. Itu kutolak demi nama-Mu Yesus. Darah-Mu bebaskan. Darah-Mu bebaskan umat-Mu. Darah-Mu sucikan, kuduskan tubuh jiwa roh mereka dalam kuat kuasa firman-Mu. Dalam nama Yesus, mereka sudah disembuhkan, dipulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kuasa Allah Roh Kudus mengalir, memenuhi hidup mereka, memperbaharui hidup mereka, menjadi anak-anak terang yang menjaga hidup dan menjaga marwah Allah di dalam hidup mereka. Menjaga nama baik Allah, itu maksud saya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Haleluya. Amin. Sampai sini saudaraku. Sampai kita berjumpa di tayangan berikutnya. Tuhan Yesus yang memberkati.